Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya Kak, untuk sistem reviewnya ini bagaimana ya Kak? Langsung dijawab bareng atau bagaimana? Langsung dijawab bareng aja. Nanti siapa yang bisa langsung ngomong aja. Nanti suaranya gabung nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa jawab. Kalian tahu jawabannya gitu. Oh, oke Kak, makasih. Oke. Oke, aku mulai aja. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Oke, ini sebenarnya preparat dari TO kemarin. Kalau ada yang kemarin nggak ikut, sekarang bisa dimaksimalin. Ya, aku mulai nomor satu dan bisa jawab organ. Kulit. Kulit Kulit, Kak. TM-nya akan tos. akantosis, Oke, kantosis. Deskripsi lesi. terdapat penebalan stratum Kekebalan stratum spinosum kulit. spinosum, stratum corneum masih tampak Normal. normal. Terus apa lagi? Satu lagi. Terdapat proliferasi sel epitel pada stratum spinosum. Oke. Izin tanya Kak, kalau semisal Hmm. saya tambahi terdapat penebalan lap bagian epidermis gitu boleh enggak ya? Lapisan epidermis gitu. Kalau kepepet boleh nulis aja, tapi menurutku jangan. Karena kalau kamu udah nulis stratum spinosum menebal, nggak usah ditambahi sama epidermis menebal. Oh, oke Kak, makasih. Oke. Ini semua paham kan? Tadi yang bingung. Aman, Kak. Oke. Ini semua tahu ya, ini kulit, terus DM-nya akantosis. Oke, aku lanjut. Ini organ. Otak, Otak, Kak. Oke, terus DM. encephalitis, Sefalitis. Oke, yang lain jawab aja nggak apa-apa. Suaranya tuh beruan ya nggak apa-apa. Terus deskripsi lesi. terdapat Terdapat edema proliferasi sel pada glia, otak, Hmm. terdapat proliferasi sel glia, terdapat infiltrasi terdapat sel radang. ya infiltrasi sel radang PMN atau MN pada parenkim otak. Itu udah berapa tadi? 3. 3. Oke. Ini semua paham kenapa ini otak? Tuh ada yang bingung. Kok bisa Kak itu otak? Tahu dari mana? Kak, mau nanya, kalau misalnya tulisnya infiltrasi sel radang doang, tapi PMN atau PMN yang nggak ditulis itu masih dapat poin atau gimana ya, Kak? Apakah aman atau... Kayaknya dapat setengah deh seingatku. Tulis aja PMN atau MN. Itu lebih. Kalau kamu nggak tahu, tulis aja PMN atau MN. Nggak apa-apa itu. Oke, makasih, Kak. Mm-mm. Yang lain? Izin tanya Kak, kalau misal dia udah jelas PMN gitu, tapi kami lagi, tapi kalau misal in case saya jawabnya MN gitu gimana? Kayak keliru gitu loh Kak. Salah itu. Jadi kamu Oh, oke. perhatiin kalau ada jaringan ikat. Itu kan mesti MN. Itu. Kalau kamu nggak ada jaringan ikat, kamu tulis MN. Salah jadinya. Oh, oke Kak. Better berarti ditulis PMN atau MN aja kalau benar-benar Ya, nggak tahu ya Kak. mm-mm, gitu. Oke, oke. Tapi kalau bisa ya yakin satu jawaban. Oke Kak, terima kasih. Mm-mm. Yang lain yang mau ditanyakan, bedain apa dan apa. Dan tidak aku lanjut.
Lanjut. Ini Cistitis. bukan dulu. Oh, organ vesika urinaria. Ya, yang lain tahu nggak kalau ini vesika urinaria? Gimana nggak dijawab? Oke, ini vesika urinaria. Terus DM, Sistitis. Terdapat, oh ya, cistitis. Terdapat hemoragi pada mukosa vesika urinaria. Terus Terdapat penebalan pada mukosa vesika urinaria. Terus organ tampak berlekuk-lekuk. oke, yang namanya lagi. Terdapat eh ini cairan apa ya, lupa Kak. Exudate Kak. Terdapat akumulasi pus pada vesika urinaria, benar nggak Kak? Boleh, itu yang putih-putih, boleh kamu sebut pus. Oke, Sama ini, berarti Kak. pus Pus berwarna tampak berwarna putih kekuningan. Oke, iya betul ya. Siapa yang mau ditanyakan? Tanya Kak, kalau misal di DL selama praktikum itu nggak ada kayak organ mengkilat gitu, tapi dia itu tampaknya mengkilat gitu, boleh nggak? Ini kan mengkilat kan Kak? Boleh. Kalau kamu kepepet, soalnya mengkilat atau enggaknya tergantung pencahayaan. Ini kebetulan kan semua organnya itu kalau habis diambil kan masih basah-basah gitu ya. Kalau pas ngefoto ada lampu atau cahaya, jadi mengkilat gitu. Tapi kalau kepepet nggak apa-apa. Oh, oke oke Kak. Kasih. Oke. Yang lain? Ya aku lanjut. Organ? Organ pulmo kah Kak? Pulmo. Ya, pulmo. Kenapa pulmonya? Ada tanpa alveoli-alveolinya Kak. Oke. DM? Pneumonia Pneumonia alveoli. catarrhalis. Kataral atau purulen atau fibrinous? Kataral karena ada Kalau cairan saya fibrinnya, Kak. Iya, soalnya kalau masih saya ada cairan fibrinnya. Oke. Ini masuknya sebenarnya purulen gitu. Karena kalau kamu lihat, dia sel radangnya lebih banyak daripada cairannya. Ini dia kan sel radangnya segini ya. Di sini. Tapi cairannya di yang tengah ini aja. Gitu. Ini dikit. Oh gitu. Kak, mau nanya, boleh gak? Jadi, kan kalau Boleh. misalnya purulen ternyata juga ada cairan fibrinnya ya. Cara bedain sama Ah, kataral sama purulen itu gimana, Kak? Lebih dari banyak sel radangnya atau dari mananya? dari perbandingannya. Jadi buat 3 pneumonia itu kan ada fibrinous, kataral, sama purulen. Nah kalau fibrinous itu fibrin aja, sel radangnya adanya di sekta. Kalau kataral, sel radangnya mulai masuk ke lumen, tapi masih ada fibrin. Fibrin sama sel radangnya ini berbanding 1:1 tuh. Jadi sama-sama banyak. Tapi kalau purulen, dia lebih banyak sel radang daripada cairan fibrin gitu. Tapi ketiga ini masih ada fibrinnya semua. Cuma yang bedain adalah perbandingan dari sel radang. Begitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Yang lain ada yang dibingungin? Emang agak tricky ya. Kamu lihat, jangan langsung lihat tengahnya tok, tapi lihat satu lapang pandang, tapi jangan digeser. Tuh. Oke, udah paham? Ini pneumonia. Boleh kan? Kak. Oke, next.
DL-nya tadi belum kok. Oh iya dah. Iya. Iya. Lanjut DL. Terdapat Dapat infiltrasi infiltrasi sel radang PMN pada septa dan lumen alveoli. terdapat Sel radang PMN atrosit. tampak basofilik. Terus satu lagi. Infiltrasi eritrosit boleh gak, Kak? Soalnya ada kayak merah-merah gitu. Nah, ini dah. Iya. Ini sebenarnya Oh, cuma dia artefak. artefak Jadi doang. pewarnaannya aja gitu. Bukan koneksi. Apa ini? Kak mau tanya, kalau semisal kami itu dibedakan nggak ya Kak? Kayak misal terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septa alveoli, terus DL kedua itu terdapat infiltrasi sel radang pada lumen alveoli gitu. Apakah boleh? Boleh. Tapi Oke. boleh. Pokoknya kalian tulis banyak-banyaknya. Oke, makasih Kak. Berarti udah 3. Ya, boleh. Yang lain? Dan bertanya? Yang tadi bingung-bingung pas tes boleh bertanya. Aku next dulu. Organ Usus, Kak. yang lain? Gak apa-apa. Ductus biliferus, Kak. Bukan nih, usus. Sorry. Itu bukan. Yang lain? Lain jawab aja guys. Tebak aja ini apa? Usus. Oke. Jadi ini usus betul. Ususnya apa DM-nya? Koksidiosis. Ya, koksidiosis. Deskripsi lesi? Terdapat infiltrasi parasit Eimaria spesies Iya. pada epitel usus. Terdapat infiltrasi sel radang di sekitar infiltrasi parasit. Itu terlihat Ya. ruptur. Jelas? Epitel fili usus terlihat ruptur, boleh gak, Kak? Boleh. Di gambar ini kelihatan ruptur. Ya, udah. Itu ada infiltrasi eritrosit nggak Kak? Kayaknya. Enggak yakin sih aku, tapi biasanya ada, cuman gambar ini enggak jelas. Tuh. Ini. Tapi warnanya kayak kurang yakin gitu kalau itu eritrosit. Itu tergantung di preparatnya nanti. Kalau misal ada merah-merahnya, sebut eritrosit Pak. Oke Kak, makasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini kok bisa usus Kak? Kenapa? Gambarnya aneh. Tanya aja. Soalnya tadi di post-test banyak yang belum bisa membedakan organ-organ. Oke, karena pada dia. Jadi aku lanjut. Organ. Otot skelet. Deskripsi morfologinya black leg, Kak. Atau Boutfur. Oke, betul. DL. Terdapat hemoragi sufusif pada otot skelet. Otot skelet. Apabila organ ditekan Di sini. itu ada suara krepitasi. Terus
Pendarahan tampak berwarna merah kehitaman. di taman. Mm-mm. Oke, nih. Yang lain paham kenapa ini otot scarlet dan black leg? Yang nggak jawab-jawab itu dan diam-diam saja. Oke, jempol, jempol, jempol. Paham ya? Bisa ya? Oke, lanjut. Organ. Hebat. Hepar. Hepar. Heparnya kenapa? Sirosis Sirosis interlobularis. Inter atau intra? inter, Kak. Inter. Yang lain jawab apa? Semua menjawab. Belum aku absen. Inter atau intra? Intel, Kak. Inter, Kak. Iya. Ini jawabannya inter, betul. Karena apa? Ada yang bisa jelasin? Lobulusnya jelas, Kak. Proliferasi jaringan ikatnya banyak di septa. Septa? Sep- Septa. septum interlobularis. Septum. Hah? Iya. Iya, lobulus maksudnya. Maaf Kak, tadi jawabannya inter apa intra? Inter. Maksudnya kalau septum, emang ada septumnya? Ada Kak. Namanya septum. Oh, nggak tahu ya kalau emang juga aku ngomongnya septum. Yang Lobulus. batas antar lobulus hepar itu Itu apa nyebutnya sama aja kayak semuanya interstitial lobulus hepar. Jadi oh nggak usah. iya. Oh iya Kak, maaf maaf maaf. Jadi ini interstitial lobulus hepar. Jadi ini kan satu lobulus. Nih. Nah, ini tuh interstitial. Jadi jarak antara lobulus ya ada proliferasi jaringan ikat. Nah, kalau di gambar ini kan inter. Berarti di sini kalau intra dia masuk ke dalam terus hepatositnya memisah. Tuh, deskripsi lesinya. Terdapat proliferasi jaringan ikat interstisial dari lobulus hepar. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial lobulus hepar. Terus lobulus hepar tampak mengalami atrofi, jarak antar lobulus hepar tampak berjauhan, kemudian infiltrasi sel radang MN tampak basofilik. Nih. Yang lain paham? Paham Kak. Nih. Ada pertanyaan? Kenapa ini hebat? Udah diam. Ya, lanjut. Organ testis. Testis. Terus, DM-nya cryptorchidism. Cryptorchidism. deskripsi lesi. Organ testis mengalami hipoplasia secara unilateral. Terus organ testis yang mengalami cryptorchidism tertahan di rongga abdomen. Terus, Sama yang ketiga itu ini organ cryptorchidism
organ yang mengalami ectodermism, testisnya tidak pernah turun ke skrotum. Paham ya semua? Ini organ apa yang dilihatin? Paham, Paham, Kak. Kak? Paham, Kak. Aku lanjut. Organ, Hepar. Hepar. Hepar, Kak. hepar. DM, Nekrosis. NIA kah, Kak? apa? Multifocal necrosis hepatitis. Multifocal necrosis. Sorry. Kenapa Kok dia? jadi nefritis? Maaf. Apa tadi jawabannya? Multifocal necrosis hepatitis. Kenapa jawab itu? Bisa dijelaskan ke teman-temannya? Karena kalau aku sendiri ngelihatnya kayak ada zona nekrosisnya sih Kak, yang membedakan itu kan heparnya Kak, ada yang pucet, ada yang merah gitu. Oke, betul ya. Terus yang pucat itu banyak apa dikit? Banyak. Jadi DL-nya seperti lengkap. DM-nya terdapat zona nekrotik. Benar nggak ya Kak? Maaf ya Kak, ini asbun. Terdapat foci nekrotik terdapat zona nekrotik pada parenkim hepar. Terus zona nekrotiknya tampak multifokal. Terus wilayah yang mengalami zona nekrotik tampak berwarna pucat atau tampak lebih pucat. Kemudian, bentar. Inti sel pada zona nekrotik tampak lisis. Terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar zona nekrotik. Dan infiltrasi sel radang PMN tampak berwarna basofilik. Oke, boleh. Boleh ya. Zona nekrotik. Tapi kalau nanti makros, itu foci nekrotik. Itu jadi bedainnya foci sama zona. Sama nekrotik. Itu, ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya. Untuk apa namanya? Untuk make sure aja sih. Untuk yang zona nekrotik itu yang mana ya, Kak? Apakah boleh ditunjukkan? Masih bingung. Oke. Jadi, tahu kan ya kalau ini hepar, ini patositnya, ini. Nah, yang zona nekrotiknya yang ini, ini, terus, hmm, ini. Nah, kelihatan nggak bedanya yang aku lingkari sama yang pinggir-pinggirnya? Ini juga. Iya, terlihat, Kak. Oke. Nah, yang aku lingkari ini dia warnanya lebih pucat, kan? Nih, yang ini masih normal, warnanya ya normal. Terus yang di zona yang di lingkari ini, di dalamnya, inti selnya itu dari cis. Tuh, jadi dia nggak punya inti sel. Nah, kalau di beberapa red ini juga ada sel radang ini yang titik-titik basofilik. Begitu. Nah, yang ini, pemain ini vena centralis. Ini, tuh, paham? Paham, Kak. Makasih. Yang lain, paham? Paham, Kasih Kak? jempol, kasih jempol. Oke.
Lanjut aja. Ini organ. Otot otot skelet kah, Kak? Skelet. Yang lain jawab apa? Otot skelet, Kak. Otot skelet. Oke. Bedain sama otot jantung gimana? Dilihat dari intinya, Kak. Kalau Tuh otot dia skelet di tepi. terus dia kalau secara potongan melintang dia ada kayak bentukan 8 gitu. Betul. Jadi ini otot skelet, DM-nya Miositis akut. Akut. oke. Deskripsi lesi Terdapat infiltrasi sel radang PMN Sel radang PMN berwarna tampak basofilik. Terus jarak Jarak antar sabut otot otot masih normal. ya, kita lihat ini miositis di otot skelet. Oke, gampang ya, bisa, pasti bisa. Kak izin bertanya, untuk yang apa namanya putih-putih itu yang kayak vakuola lemak itu emang lemak kah, Kak? Iya. Nah, di Oh, gambar itu juga ada, di preparat itu ada agak random gitu tiba-tiba ada vakula lemak gitu. Terus ototnya tuh segini tok, sepanjang preparat itu ototnya seupil ini lapisannya segitu tok gitu. Itu ya ini dari mana? Nah, terus di bagian itu ada vakula lemak begitu. oke Kak, makasih. Soalnya tadi sempat kayak apakah yang vakuola lemak itu perikardium gitu. Tapi nampaknya tidak. Hampir. Nah, perikardium dia lebih besar-besar gitu kan. Dan banyak. Oke, makasih banyak Kak. Oke. Yang lain langsung tanya aja. Gak usah takut. Ayo, aku takut, aku berarti nggak bisa. Tanya aja, karena semua sama-sama belajar. Aku nggak marah. Ya, aku next. Organ. Otak. 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 Tahu dari mana otak? Dari Ada ini sel parenkimnya. Parenkimnya, Kak. Oke. Terus ini satu lapang padang ini otak semua. Ada ini meninginsnya. Boleh ditunjukin meninginsnya yang mana? Di annotate aja, kalau bisa. Yang bisa annotate meninginsnya yang mana? Oke. Ya, itu meninginsnya ya. Ini hmm, ini meningins. Yang ini itu parenkim otaknya. Tuh. Jadi di gambar ini kelihatan parenkim otak dan meningins. Jadi DM-nya Meningoencephalitis. Meningoencephalitis. ya meningoencephalitis. Deskripsi dari si Terdapat infiltrasi sel radang infiltrasi sel radang PMN atau MN pada meningins dan parenkim otak. Terdapat infiltrasi proliferasi sel glia pada parenkim otak. Terdapat edema pada otak.
Ini juga ada perivascular cuffing. Ya, boleh tunjukin nggak perivascular cuffing-nya mana? Noted. Oke, boleh. Sekalian deh, DL dari perivascular cuffing itu apa? Terdapat infiltrasi infiltrasi sel pada radang PMN atau MN pada Virchow Robin space. Terus Virchow Robin space tampak menyempit. Terus terdapat infiltrasi eritrosit. Terdapat kongesti pada lumen pembuluh darah. Kelihatan nggak di sini ada? Kurang kelihatan, Kak. Oh, ini sel radang tampak basofilik. Sel radang PMN atau MN tampak basofilik. Boleh. Ya, maksudnya nggak penting-penting. Nah, tadi, oh ya, udah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kenapa? Ini Izin bertanya ini aja Kak, kalau dia meningitis itu apakah tetap dikelihatin apa parenkim otaknya? apa? Gimana? Kalau meningitis itu apakah tetap diperlihatkan parenkim otaknya sebesar ini gitu maksudnya? Iya, tetap dilihatin nanti. Nah, kamu tinggal lihat di parenkimnya itu dia ada sel radang atau proliferasi sel V apa enggak. Itu. Oh, oke Kak, makasih banyak. Mhm. Tapi kayaknya enggak ada di meningitis. Dan dia mau tanya lagi. Ya, semua paham ya kenapa ini otak, kenapa meningoencephalitis. Tuh, next. Organ, Otak. 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 Otak, Kak. Terus DM, meningitis. 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 Terus deskripsi lesi, Terdapat eksudat. Terdapat eksudat pada meninges otak. Ya, yang mengisi sulcusnya. Terus Pembuluh dilatasi darah otak Dilatasi. tampak dilatasi. Mhm. Sudatnya berwarna kuning. Boleh. Meninges menebal. Oke, tapi apa tadi? Dari tiga ya. Jadi ini meningitis karena dia peradangan pada meninges. Ya kan, meninges itu membungkus otak. Dari otak dia ada pembungkusnya gitu. Normalnya dia nggak berwarna kuning kayak gini. Tuh. Oke, next. Jantung. Jantung, miokarditis. Ya, miokarditis. Miokarditis. Ya, kok bisa langsung tahu ini jantung? Karena sabut ototnya bercabang. Oke, cabang. Baik. Deskripsi lesi? Terdapat infiltrasi sel radang radang PMN atau MN pada interstitial interstitial sabut otot jantung. Sel radang PMN atau MN tampak tampak basofilik. basofilik. Jarak antar sabut otot jantung tampak normal. Oke. Oke. Paham ya semua? Oke. Paham. Paham, Kak? Oke, next. Udah.
Kira nggak tahu ini apa. Ini kelenjar mame kah? Kak. Mastitis granulomatous. Iya, mastitis granulomatous. Oke, boleh jelasin nggak ke teman-temannya kenapa ini kamu jawab kelenjar mame, kenapa mastitis granulomatous? Izin coba buat jawab ya Kak. Jadi karena dia itu kayak ada apa namanya bentukan granulomanya ini, terus habis itu kalau misal dia yang apa pneumonia granulomatosa itu dia harusnya ada kayak alveoli gitu, sedangkan di sini nggak ada gitu. Terus eh apa lagi ya? Lebih ke itu sih Kak. Sama ya. Oke, boleh. Teman-teman yang lain paham apa yang dijelaskan oleh Eka Rizky? Kak, tadi ini aku disconnected. Ini izin reconfirm. Ini tadi mastitis granulomatous ya, Kak? Ya. Oke. Makasih, Kak. Hmm. Yang lain paham kenapa ini mastitis granulomatous? Untuk aku menjelaskan kembali. Udah paham semua ya. Nah, aku jelasin dikit. Aku ulang. Nah, kenapa ini kelenjar mame? Karena dibentuknya penuh sama parenkim gitu ya, penuh sama jaringan. Nih. Terus ini sebenarnya juga ada alveolinya. Ini alveoli. Tapi cuma dia sedikit. Kalau dibandingkan sama pulmo, dia kan juga punya alveoli. Kalau alveoli dia lebih banyak. Kalau pulmo dia lebih banyak. Terus kan udah ya, kalau tahu ini kelenjar mame kan pilihannya ada dua, nekrotikon sama granulomatous. Kalau granulomatous dia ini ada granulum gitu. Kalau nekrotikan dia nggak spesifik, jadi kamu cuma bisa lihat sel radang di parenkim sama di lumen kalau nggak salah gitu. Jadi nggak ada granulumnya gitu. Jadi kalau nemu kelenjar mame kamu kerucutin jawabannya tinggal dua, yaitu mastitis nekrotikan sama granulomatous. Terus kamu lihat lagi, oh ini ada granulum, berarti mastitis granulomatous. Oke, next. Organ. Ginjal. Ginjal. Yang lain jawab. Ginjal Kak. Ini ginjal apa testis? Tadi masih banyak yang bingung testis dengan ginjal. Ginjal Kak. Oke, ini ginjal, benar. Terus DM. Nekrosis interstitial akut. Apa? Boleh diulang? Sebentar Kak, maaf. Ini nekrosis interstitial Yang kronis nggak sih? kronis. Nekrosis. Ya. Jawabannya nekrosis. Nefritis. Oh, nefritis. Nephritis interstitialis. Ya, Kronis. nefritis. Nefritis interstitial. Akut apa kronis? Kronis. Kronis. Ya, kronis. Kenapa kok kronis? Ini Kak, tubulusnya atrofi. Terus? Karena terdapat proliferasi jaringan ikatnya, Kak. Oke. Tahu ya proliferasi jaringan ikat yang mana? Ada yang mau annotate proliferasi jaringan ikatnya yang mana? Oke. Ya, betul ya. Ya, di interstitial tubulus ginjal. Ini. Itu proliferasi jaringan utama. Terus ada apa lagi? Deskripsi lesi.
Terdapat sel radang MN pada interstitial tubulus ginjal. Sel radang MN tampak basofilik. Tubulus ginjal tampak atropi, terus jarak antara tubulus ginjal berjauhan. Hmm. Oke, ya. Oke, betul ya. Sebentar ya guys, tak tinggal ngantar laundry dulu ini ada di depan. Kalian siapin pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ya. Maaf ada iklan sebentar. Tadi sampai mana? DL udah semua kan? Jadi Udah, ya. Kak. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Kalau misal nambahin DL-nya itu yang difokusin ke intinya tanpa eksis, lisis, dan lain-lain itu boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Masukin aja. Walaupun nggak kelihatan, tapi pasti intinya kayak gitu. Kamu tambahin aja nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Yang lain sudah paham. Oke, lanjut. Rekan, Ulmu kah, Kak? Mau? mau. Kenapa kok belum? Ini Kak. Karena ada alveoli yang bolong-bolong. Deskripsi, diagnosa morfologi. Emphysema. Sama, Kak. Kenapa? Karena Karena lumen dia alveolinya melebar. alveolinya kayak gede gitu. Iya. Oke. Deskripsi lesi. Deskripsi lesinya. DL-nya, ini tadi benar emphysema ya, Kak? Betul. Oke. DL-nya ini kayak alveoli itu tampak mengalami pelebaran, bentuk dan ukuran alveoli itu tampak tidak sama.
Boleh. Terus septa alveolinya nggak kelihatan sini. Wait. Kalau permukaan organ tampak tidak rata, boleh nggak, Kak? Emang kelihatan nggak rata ya permukaannya? Enggak sih. Oh, ini septa alveolinya tampak mengalami destruksi. Nah, Oke. itu ya mengalami destruksi. Jadi dia kayak hancur-hancur gitu di alveolnya tuh. Jadi kalau kamu lihat ada volume, terus jalan-jalannya kayak bolong-bolong gitu, jawab aja emfisema. Terus dibedain sama bronkiektasis. Kalau bronkiektasis itu yang dilatasi atau melebar itu bronkusnya, jadi nggak keseluruhan dari pulmo gitu ya. Cuma beberapa bagian aja kelihatan berlubang-berlubang. Tapi kalau emfisema dia hampir keseluruhannya berlubang. Gitu. Adakah yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, next. Ini organ Usus. Usus, Kak. kenapa usus? Boleh dijelasin? Ada fili-fili ususnya. Fili-fili usus. Ya, fili-fili usus. Terus ini DM-nya apa? Enteritis Enteritis cataralis, Cataralis atau hemoragika. cataralis. Cataralis. Oke, benar ya. Ini enteritis cataralis. DM-nya Terdapat proliferasi sel goblet pada epitel fili usus. terus Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria. terus terdapat cairan mukus dan mucin. Sudah cairan mukos hmm, pada lamina propria dan juga satu lagi. lumen. Fili tampak ruptur. Oke, boleh. Cairan mukusnya yang mana? Nggak kelihatan, Kak, karena jernih. Oke, betul ya. Cairan mukus itu tidak berwarna, tapi kalau fibrin dia eosinofilik, pink-pink gitu. Nah, aku mau ngomong apa ya? Oke, mau jelasin kalau kamu nemu gambar usus, kamu identifikasi. Kan ada empat, empat yang di usus. Ya, empat. Enteritisnya dua, satunya koksidiosis, satunya para-TBC. Nah, kamu lihat enteritis misal. Kamu tahu ada sel radang, tapi bingung. Ini enteritis lateralis apa hemoragika? Jelas ya bedanya. Kalau ada eritrosit, dia jelas hemoragik. Hemoragika berarti. Tapi kalau nggak ada, tapi ada sel radang, kamu tulis enteritis lateralis. Tapi kalau kok di fili-filinya ada bulat-bulat ini apa? Nah, bulat-bulat itu kan berarti emeria. Emeria berarti koksidiosis usus. Nah, berarti DM-nya koksidiosis usus. Para TBC, iya kan para TBC namanya juga TBC, berarti kan ada granulum gitu kan, TBC identik dengan granulum. Nah, kalau ada para TBC berarti filinya dia ada granulum. Nah, fili-filinya mesti tampak lebih besar daripada biasanya. Begitu kalau mau membedakan DM di khusus. Oke, aku next. Organ. Ginjal, Ginjal. Kak. Ya, Oke, ginjal. DM. Oralitiasis.
Urolit basis. Mana urolitnya? Yang tengah, Kak. Oke, betul ya, itu urolitnya. Terus deskripsi lesi? Terdapat bentukan batu kalkuli pada Bukan lumen pada pelvis. ginjal. Pelvis. Gimana? Bentuk kalkulnya? Urolitnya? Ukurannya bervariasi. Terus? Warnanya kuning. Batu ya berwarna putih. Kuningan. Boleh. Ketiga ya. Oke, aku next. Ini. Oke. Usus. Hepar. Hepar. Biliferus. Terus Ductus bilifer. biliferus. Ductus biliferus. Ya. Usus apa ductus biliferus? Ductus biliferus. Biliferus. Bedainnya gimana? Oh ini Kak, kalau ductus biliferus itu bentuknya kayak pohon bercabang. Kalau usus? Ada filinya. Bisa ya bedain. Terus ini DM. Koksidiosis. DM-nya koksidiosis, Kak. Sidiosis. Oke. Deskripsi lesi? Terdapat Terdapat penyebab infiltrasi Eimeria spesies pada epitel ductus biliferus. penebalan dari ductus biliferus. Lumen ductus biliferus tampak menyempit. Terdapat infiltrasi sel radang di sekitar parasit Eimeria, sama sel radang PMN atau MN tampak basofilik. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Di sini Kak mau tanya, tadi kan yang enteritis kataralis itu kan ada DL, terdapat akumulasi cairan mucin kan Kak. Nah kalau misal pada pneumonia kataralis dikasih itu juga bisa nggak? Boleh. Oke, makasih Soalnya Kak. biasanya bebarengan fibrin sama mucin mukus. Tuh. Sorry Kak, untuk yang purulen ya kalau nggak salah itu juga. Ya, boleh. Kemudian sama katalis boleh semua. Kamu Oke, jawab makasih. terus. Oke Kak, makasih. Jangan boleh tanyain lagi. Di sini udah loh, udah. Ini udah paham semua ya. Kalau gitu aku stop. Nah, sebenarnya aku pengen jelasin sesuatu. Soalnya beberapa dari kalian ada yang belum bisa bedain organ gitu. Mau nggak aku jelasin? Boleh, Kak. Boleh. Boleh nggak keberatan. Nah, tapi aku perlu menggambar. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini pakai bahasaku sendiri ya. Maksudnya buat kalian lebih paham aja gitu. Bedainnya. Gak apa-apa Kak, mau. Eh, kelihatan? Kelihatan Kak. Nah, yang pertama mau jelasin dari bab awal itu kan ada integumen. Nah, integumen itu kan ini mikros dulu ya, mikros. Nah, integumen itu kan organnya kulit ya. Nah, gimana cara mengetahui kalau itu kulit? Kulit itu dia ini anaknya sih. Ini. Nah, kulit itu dia berlapis-lapis. Jadi kadang preparat itu rata-rata bentuknya kayak gini, miring gini.
Terus ini. Nah, terus ada lapisan lagi. Ini. Ya, ini kalau nggak jelas. Pinter gambar. Loh. Nah, nah, nah. Ini. Gini, kulit itu gini. Nah, kalian harus hafal stratum atau lapisan-lapisan dari kulit. Ada yang bisa nyebutin nggak urut dari luar? Corneum, Mhm. stratum, granulus. Kadang ada stratum lucidumnya, stratum Mhm. granulum, stratum Mhm. spinosum, stratum Mhm. basal. Ya, betul ya. Jadi, kalau kulit itu ini stratum corneum yang paling keluar. Nah, yang sini itu kadang ada, benar kadang ada musidum, kadang nggak ada, tergantung. Biasanya itu nggak ada. Nah, sini itu stratum granulosum. Nah, terus yang ini itu stratum spinosum. Nah, yang paling basal dia em, mendekati ke dermis. Ini kan epidermis, gini. Nah, ini tuh dermis. Nah, yang paling basal ini stratum basal, gitu. Nah, kalau kamu lihat ada preparat gambar kayak gini, itu jawabannya dua. Eh, ada dua ya. Kalau bentuknya normal kayak gini itu jawabannya dua. Kamu lihat, kalau korneumnya menebal, ini dia lebih tebal, harusnya tuh dikit tok gitu korneum. Nah, tapi kalau kamu lihat tebal, itu berarti hiperkeratosis. Kalau normal, tapi spinosumnya yang menebal, kayak gambar ini kan dalam spinosum. Nah, S, spi. Nah, kalau kamu lihat spinosumnya menebal, nah berarti jawabannya akantosis, gitu. Itu dua dulu kamu masukin ke otak. Nah, terus kalau kamu lihat lagi, kok ada kayak benda-benda asing gitu di dalam lapisan kulit. Nah, kalau kamu lihat, misal ada bulatan, ya warnanya abu-abu gitu. Abu-abu. Ini. Nah, dia kayak ada bulatan abu-abu. Itu terus ketambahan stratum apa namanya stratum corneumnya dia ruptur kayak lepas-lepas gitu. Terus ada bulatan abu-abu. Nah, itu kamu jawabnya skabies gitu. Terus ada lagi yang investasi parasit, itu dia lonjong gini, terus letaknya di folikel rambut. Nah, gini. Nah, ini kan folikel rambut ya, misal. Terus di dalamnya kok ada kayak kosong-kosong agak abu-abu gitu, lonjong. Itu kamu jawabnya demodekosis. Gitu. Jadi dua itu kamu masukin lagi. Jadi ada hiperkeratosis, akantosis, itu yang lapisannya masih normal. Tapi kalau ada eh, ada benda asing atau investasi parasit, itu ada dua juga, skabies sama demodekosis. Nah, terus em, yang terakhir, itu dia beda sendiri. Oh, hapusnya mana? Nah,
Nah, yang terakhir tuh dia beda sendiri. Dia gini, kayak apa ya, jamur gitu. Jadi masih sama, kan kulit ada lapisan-lapisan gitu. Terus dia bentuknya kayak jamur. Sama stratum spinosum, dia tampak menebal dan berlekuk-lekuk. Itu namanya papiloma. Itu. Nah, jadi ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 yang harus kamu ingat-ingat di kulit. Yang setidaknya kamu harus, ya tahulah bedanya. Itu. Jadi kalau kamu nemu preparat, kamu identifikasi nih, kok garis-garis. Bentuknya kok lapisan-lapisan. Nah, berarti itu kan kulit. Di kulit ada apa aja sih? Ada hiperkeratosis, akantosis. Itu kalau lapisannya normal. Nah, kalau kok ada bulat-bulatan ini apa sih? Nah, berarti itu parasit. Jadi ada skabies yang bulat sama dermatikosis yang lonjong tapi di folikel. Gitu. Terus sama papiloma. Nah, papiloma kan bentuknya kayak jamur. Gitu. Dia agak lebih menonjol dan berlekuk-lekuk. Gitu. Terus ada lagi sebenarnya melanoma. Nah, melanoma ini udah di materi PU kemarin ya. Melanoma kan kanker yang melibatkan melanin. Melanin itu kan warnanya gelap, coklat gelap gitu ya. Kalau di preparat warnanya kok ada titik-titik coklat ini, itu namanya melanoma gitu. Ada yang mau ditanyain atau penjelasanku belibet? Aman Kak, enak banget penjelasannya. Oke, ini hujan juga. Oke, nah aku lanjut ke bab miopatologi. Nah, miopatologi ini kan berarti dia apa namanya, otot ya, otot itu tadi udah pada tahu ya kayaknya. Nah, otot itu ini, ya otot itu kalau otot skeletal bentuknya angka 8 ini itu. Terus nanti ada inti selnya gitu. Terus kalau sama otot jantung dia bercabang ini gitu. Jadi yang ini skelet, yang ini otot jantung. Nah, di otot kamu lihat ada bentukan otot nih. Otot tuh apa aja sih itunya? Kalau DM-nya itu ada miositis, gampang ya. Miositis kan peradangan pada otot. Jadi kalau kamu lihat bentukan otot kok normal ya, tapi kok pinggir-pinggirnya ada sel radang. Nah, kamu jawab aja miositis gitu. Buat bedain akut sama kronis gampang ya, ada proliferasi jaringan ikat gitu. Terus ada satu lagi yang bentukannya khas, kamu harusnya langsung tahu, itu adalah black leg. Nah, kalau black leg, dia bentukannya itu ada, jadi ini ya, ini kan otot, misal, misal ini otot, nah kalau black leg dia ada akumulasi protein hialin. Ini mesti ada merah-merahnya gitu. Nah, kalau itu jelas otot skelet black leg gitu. Oke, kalau di otot cuma itu toh. Jadi kamu bisa mengerucutkan jawaban kalau ketemu otot cuma sitis atau black leg gitu. Terus ada lagi syaraf. Nah, syaraf ini kan otak. Isinya otak semua. Nah, gimana sih caranya tahu kalau itu otak atau enggak? Nah, di otak itu gambarannya ini. Biasanya kayak full ini. Full ini parenkim otak ya misal.
Nah, kalau ini dia ada meninginsnya. Ini meningens. Dia lapisan pembungkus dari otak. Nah, bentuknya kok itu kayak gini. Nah, bentuk DNA itu otak apa enggak? Kalau aku lihatnya itu di otak, dia selnya kayak ada rongga-rongganya gitu. Jadi kayak itu. Terus di dalamnya ada sel, 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 sel. Nah, gini terus apa sel glianya gini gitu. Kadang juga ada sel sarafnya yang bentuknya kayak gini gitu. Itu otomatis otak ini. Nah, kalau kamu lihat gambaran kayak gini, jelas organnya itu otak. Tinggal kamu lihat peradangan itu di mana. Nah, kalau tadi kan udah jelas ya, kalau peradangan di meningens aja yang ungu-ungu ini, yang sini tuh normal, yang pink ini normal, nggak ada sel radang atau proliferasi sel glia. Itu jawabnya meningitis. Nah, kalau ada dua-duanya, ini itu meningoencephalitis. Nah, jadi yang ini itu ensepal, kalau yang ini meningo, meningi, ya meni. Nah, ini NC, ini meni. Kalau di zoom bagian sini, tak misal ini lapangan pandangmu ya. Ini berarti dia kan di parenchymata aja. Itu namanya encephalitis. Gitu. Kalau di mikroskop nanti gini, nah itu berarti meningoencephalitis. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham? Enggak. Oke, paham ya. Oke, tadi kita udah dapat kulit, otot, sama otak. Nah, terus lagi. Lupa. Oh iya, ada lagi perivascular calving, lupa. Nah, jadi perivascular calving itu merupakan peradangan pada perivascular space. Nah, perivascular space itu apa? Dia itu jarak atau ruangan antara pembuluh darah di otak sama parenkim otak. Nah, gini. Ini misal pembuluh darah ya yang merah. Nah, dia sel radangnya ada di sini. Dia menggerumpul di jarak ini. Nah, ini namanya perivascular space. Itu biasanya kalau jawabannya itu yang di tengah pasti perivascular space. Gitu. Terus lanjut ke kardiovaskular. Ini masih sama ya, miokarditis, perikarditis, infark, vaskulitis, terus arterial sama atero. Nah, dari awal dulu, miokarditis. Itu kan berarti gambaran. Tadi udah bisa ya gambaran otot jantung dia bercabang. Ini, ya bercabang gitu lah. Terus ada sel radang. Ini. Nah, itu berarti miokarditis. Terus kalau ada bentukan gini. Nah, di sini tuh kayak ada lemak, 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 lemak. lemak. Kayak di gambaran tadi itu mirip. Nih, lemak-lemak. Terus yang sini tuh otot. Ya otot. Tahu kan ya gambaran otot. Nah, terus ada sel radang di antara lemak-lemak ini. Terus kadang di ototnya ini juga ada. Ini. Nah, itu namanya perikarditis. Karena ini itu perikardium. Struktur dari perikardium itu ada lemaknya. Ini. Ini. Nah, kalau kamu lihat ada gambaran lemaknya banyak.
Nah, itu berarti perikardium. Terus jelas jawabannya perikarditis. Begitu. Terus lagi. Infak. Nah, infak itu gambarannya jelas banget. Ya, ada satu zona yang normal, satu zona yang pusat. Itu. Nah, jadi ini bisa gambarnya tuh pasti gini. Terus yang ini yang pusat. Terus yang ini otot yang masih normal. Nah, terus ada juga otot yang mengalami atrofi. Jadi dia lebih kecil daripada teman-temannya. Nah, ini berarti infak miokard. Infak itu apa? Infak itu zonanya jaringannya mati. Nah, jadi ya ini yang zonanya pink. Ini dia mengalami proliferasi jaringan ikat. Nah, dia inti selnya udah lisis. Gitu, jadi digantikan dengan proliferasi jaringan ikat. Nah, yang merah ini masih normal. Nih. Nah, ini yang pink namanya apa? Namanya zona demarkasi. Gitu. Terus jangan lupa yang atrofi ini namanya zona infak. Gitu. Gitu. Mengidentifikasi infak miokard. Sambil dibayangin ya gambar preparat yang asli kayak gimana. Nah, ini buat apa ya? Kalian udah ingat aja aku pakai gambar-gambar aneh. Gitu. Terus lagi ada vaskulitis. Nah, ini vaskulitis kayaknya nggak ada deh. Preparat. Jadi vaskulitis itu peradangan pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan ini ya, ada 3 lapisan. Ini. Nah, ini. Nah, pembuluh darah itu gini. Kalau vaskulitis, ya ada seperti biasa, infiltrasi sel radang di dinding pembuluh darah. Tuh, kadang di dalam rumen juga ada kongesti. Nah, terus ada juga yang namanya arterio. Jadi rio sama sama tero. Nah, kalau tero, kita tero dulu. Tero itu merupakan adanya akumulasi lemak atau penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Nah, jadi gambaran mikrosnya dia berlubang. Nggak berlubang sebenarnya. Ada akumulasi lemak, ada plak namanya. Nah, plak ini berisi foam cell. Foam, foam kan berarti nggak berwarna ya. Nah, ini itu namanya artero, yang tero ini. Kalau yang arterio itu temennya. Nah, kalau arterio itu dia dinding pembuluh darahnya ada endapan garam kalsium, warnanya ungu. Nah, gini. Jadi beda kalau artero itu warnanya transparan, arterio warnanya ungu. Gitu. Jadi ada 3 ya di pembuluh darah, vaskulitis, artero sama arterio. Kalau di jantung kalau ada 3 juga, miokarditis, perikarditis sama infak miokard. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus ada lagi ini reproduksi. Nah, yang pertama ada, kalian harus tahu reproduksi itu ada apa sih? Nah, kita di bab ini tuh membahas ada di organ uterus, terus testis sama kelenjar mame. Nah, kalau uterus dia gambarnya normal aja. Yang di ini baca gini lah. Nah, itu ada
lapisan epitelnya ini. Terus juga ada kelenjar uteri. Nah, kelenjar uteri itu kelenjar yang di dalam ini. Nih, itu kelenjar uteri. Ini. Terus kelenjar uteri ini juga punya epitel. Ini, jadi dia punya pelapis. Ini. Nah, ini terus. Itu. Terus ini kan, terus ada apa aja sih? Ada dua, endometritis sama biometra. Nah, buat bedain endometritis. Berarti kan endomet sama tritis. Berarti endomet itu dinding uterus. Nah, berarti kan peradangan pada dinding uterus. Jadi sel radangnya ada di sini, lamina propria. Ini, nah ini itu endometritis. Kalau satu lagi ada biometra. Nah, biometra ini kan kelanjutan dari endometritis biasanya. Jadi sel radangnya tetap ada di sini, ketambahan di dalam lumen kelenjar uteri. Nah, ini tuh biometra. Terus juga kadang kelenjar uterinya mengalami dilatasi atau pelebaran. Nah, jadi dia lebar banget. Ini ya misalnya. Terus ini. Di dalamnya ada sel radang. Nah, itu berarti biometra. Gitu. Jadi kalau segini, kalau ini yang kamu lihat ada endometrium, ada uterus, ada kelenjar uteri tapi sel radangnya cuma ken- eh, di lamina propria berarti endometritis. Kalau kamu lihat full segini, nah itu kan ada ini kelenjar uterinya dia dilatasi, terus di dalamnya juga ada sel radang, itu berarti biometra. Tuh. Terus ada lagi yang namanya testis. Nah, testis itu mirip sama ginjal. Ya ada sama-sama tubulus. Kalau testis namanya tubulus seminiferus. Nih, bulat-bulat. Nah, buat bedainnya gimana? Kalau eh, nih, nih. Nah, yang ini testis, T, yang ini G, ginjal. Nah, bedainnya gimana? Testis itu tubulus seminiferusnya eh apa ya jelasin secara sederhana aja, tubulusnya nggak punya lapisan gitu. Jadi kayak di dalamnya langsung sel-sel dari spermatogenesis. Tuh gini, dia kan fungsinya membentuk sperma ya. Nah ini, nah ini itu testis. Kalau ginjal dia ada lapisannya. Nah gini, itu ini ada epitelnya. Terus di dalamnya itu biasanya kosong. Kalau testis kan ada sperma, sperma, spermatid, terus spermatogonium, macam-macam lah ya. Kalau ginjal di dalamnya kosong. Begitu. Kalau kamu lihat gambaran yang sebelah kanan, kiri, ini. Nah, terus ada, oh, tahu nih, kalau itu testis. Nah, di pinggir-pinggir, kok ada sel radang di interstitial. Nah, berarti jawabannya cuma satu, orchitis, jelas peradangan pada testis, namanya orchitis. Itu. Nah, terus dilihat ada dua seperti biasa, akut sama kronis. Dilihat sel proliferasi jaringan ikatnya. Kalau ada berarti akut, kalau nggak ada berarti kronis. Balik. Kalau ada berarti kronis, kalau nggak ada berarti akut. Terus nanti deskripsi menyesuaikan apa yang kamu lihat. Gitu.
Terus lagi kelenjar mame. Kelenjar mame ini aku bisa gambarin. Pokoknya kalau apa ya? Kalau aku mengidentifikasi dulu tuh aku lihat tuh, kok organnya aneh. Kayak pulmo tapi nggak pulmo. Dia jaringannya kok lebih banyak daripada alveoli. Itu berarti kelenjar mame. Itu. Terus kelenjar mame itu ada dua, mastitis nekrotikan sama mastitis granuloma. Terus beda ya, ada granulom atau nggak ada. Dah, gitu aja. Terus nanti deskripsi resi menyesuaikan apa yang kamu lihat sama yang terakhir. Udah sih, lanjut ke bab. Ini masih banyak. Lanjut ke bab perkemihan. Nah, gambaran ginjal, tahu ya, kubulus. Kubulus tadi udah aku jelasin, ada ininya. Nah, tergantung di ginjal ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Ada 5. Glomerulonefritis, pyelonefritis, nefritis interstitial akut, nefritis interstitial kronis. 4. Betul. Ya, ada 4. Nah, yang pertama itu NIK dulu, nefritis interstitial. Nah, interstitial, nefritis interstitial berarti peradangannya di interstitial ginjal sini. Nah, ini kalau kamu lihat ginjal ada sel radang di interstitial berarti nefritis interstitial. Terus tinggal kamu lihat proliferasi jaringan ikat sama enggak. Kalau ada berarti kronis, kalau enggak ada berarti akut gitu. Terus ada lagi yang namanya pyelonefritis. Nah, pyelonefritis itu ginjalnya atau bulus ginjalnya dia biasanya dilatasi. Ini. Nah, dia dilatasi. Terus sel radangnya di interstitial dan juga di dalam lumennya, lumen dari tubulus. Gitu. Kalau di luar tok itu berarti NIA atau NIK. Kalau di dalam juga ada, itu berarti pyelonefritis. Gitu. Terus ada lagi glomerulonefritis. Nah, berarti kan di glomerulus. Glomerulus itu apa, Kak? Dia gini bentuknya. Bentukannya ini. Terus dalamnya sel-sel semial ini. Terus biasanya juga masih dilihatin untuk tubulus-tubulusnya. Ini tubulus ya, apa aja. Nah, kalau nanti di makrosnya, di mikroskop. Nah, di mikroskopnya dilihatin glomerusnya besar banget. Biasanya di perbesaran 400. Nah, itu berarti jawabannya glomerulonefritis. Nah, tinggal kamu hafalin aja DL-nya. Terus, terus ada sistitis. Nah, sistitis itu kan di vesika urinaria. Vesika urinaria itu bentuknya ini kayak kulit, tapi dia nggak banyak lapisan-lapisannya. Nah, gini tak bisanya yes. Ini. Nah, terus ada lapisan, ada epitelnya. Ini. Nah, ini tuh vesika urinaria. Jelas kamu lihat gambar kayak gini, terus ada sel radang, ada hemoragi, ada pongestit. Nah, itu berarti jelas sistitis jawabannya. Cuma satu aja DM-nya. Gitu. Bisa dibayangin ya. Terus lanjut ke respirasi. Nah, respirasi ini aku singkat aja, tahu kan ya pulmo bentukannya. Dia ada septa-septa, alveoli, kayak jaring-jaring gitu. Nah, itu pulmo.
Nah, kita ke pulmo dulu. Pulmo itu ada pneumonia fibrinosa, catarrhalis purulenta, interstitial aspiration fibrosa. Nah, fibrinosa, catarrhalis purulenta udah tahu kan ya tadi, udah aku jelasin. Terus yang interstitialis itu dia peradangannya di septa. Jadi septanya bakal menebal. Ini dia bakal menebal. Terus lumennya kosong sama ada sel radang. Nah, ini berarti pneumonia interstitialis. Terus ada juga pneumonia aspirasi. Itu ada zat asing gitu. Di, biasanya terserah di septa juga. Tuh, nah, biasanya hitam namanya. Nah, itu pneumonia aspirasi. Terus ada juga karena kolostrum, ya kalian baca aja PPT tutor. Aku cuma menjelasin singkat aja. Terus ada lagi pneumonia fibrosis. Fibrosa. Nah, pneumonia fibrosa itu dia ada proliferasi jaringan ikat di binika. Dia kayak nutupi dari lapangan pandang. Itu jadi misal mikroskopnya segini ya. Nah, dia kayak menutupi dari kebanyakan lapangan pandang gitu. Nah gitu. Oke. Terus ada juga yang gangguan inflamasi. Itu ada dua, atelektasis sama emfisema. Nah, kalau atelektasis dia hmm, setanya bakal garis-garis atau menyempit gitu sampai sejajar. Ini atelektasis, tapi kalau emfisema dia melebar banget sampai kadang putus-putus gitu. Kalau bentukan garis itu berarti emfisema. Nah, terus lagi ada juga pneumonia granulomatosa. Tuh, TBC ya udah tahu, granulom. Terus ada juga bronkopneumonia sama bronkiektasis. Itu kan berarti bronko ada di bronkus gitu. Jadi bronkus itu gambarannya ada jadi aduh ini ya. Terus ini septa-septa. Nah, di gambaran besar ini besar banget. Ya, mesti perbandingan sama septa ya. Terus ada tulang rawan. Nah, di sini gini. Nah, bentukan yang ini itu adalah bronkus. Nah, kalau kamu lihat gambaran itu, oh jelas ada dua kemungkinan. Bronkopneumonia purulenta sama bronkiektasis. Nah, bedanya apa? Bronkopneumonia purulenta, dia sel radangnya di dalam lumen dari bronkus. Nah, gini biasanya bentuk lingkaran gini. Itu sel radang. Terus, kalau tadi bronkiektasis, dia di dalamnya kosong. Ini kosong. Hmm, Nah, kosong. Terus namanya bronkiektasis. Itu kan berarti bronkusnya mengalami ektasis, ektasia. Ektasia itu merupakan dilatasi. Gitu. Jadi bronkusnya dia membesar. Jadi lebih besar ini. Nah, itu berarti bronkiektasis. Terus ada juga sel radang di dinding-dinding bronkus gitu. Itu berarti apa? Udah, terus aku lanjut ke pencernaan yang terakhir. Pencernaan itu organnya ada tiga.
usus, pankreas, sama hepar. Nah, usus, tahu kan, Vini-Vini, usus, Vini-Vini, ini. Terus kalau pankreas, dia bentukannya berlobus-lobus. Eh, Ini pankreas. Terus dia biasanya ada pulau Langerhans yang lebih kejat. Nah, terus biasanya kayak ada titik-titik ini. Nah, gini. Nah, gini ya pokoknya. Nah, terus kalau kamu lihat pankreas, berarti jelas pankreatitis gitu. Terus yang terakhir hepar. Hepar bilang hepar. Eh, hepar sama kayak pankreas berlobus-lobus. Ini. Nah, hepar jelas ya kayak ada eh, sesuatu hal yang baris ini. Nah, ada hepatosit. Hepatosit itu kayak baris-baris gitu. Nah, itu berarti hepar. Nah, di hepar itu ada apa ya? Multifocal necrosis hepatitis, terus sirosis. Nah, MNH itu tadi ada ya gambarannya, dia kayak hepar, tapi kok ada bulutan-bulutan bagian hepar yang pucat. Nah, itu berarti multifocal necrosis hepatitis. Kalau sirosis itu ada dua, inter sama intralobularis. Kalau inter proliferasi jaringan ikatnya di antara lobulus. Kalau intra, dia masuk ke dalam, jadi di antara hepatosit. Terus ada juga yang terakhir, kolangitis atau distomatosis. Itu paling jelas bentukannya ada apa namanya sih fasiola. Nah, kamu bakal lihat jelas bentukannya fasiola. Biasanya fasiolanya nekuk gini gitu. Itu berarti distomatosis. Sama ada koksidiosis juga kayak di usus gitu. Tapi bedanya tadi ya udah dijawab sama salah satu. Kalau ductus bilivirus atau hepar, dia koksidiosis, bentuknya kayak pohon yang rantingnya banyak gitu. Kalau usus kan dia vini-vini. Kalau di oksidiosis di hepar, dia bentuknya kayak pohon. Udah gitu aja. Rantingnya banyak. Tuh, oke. Sudah cukup penjelasannya melalui gambar-gambar ini. Adakah yang mau ditanyakan atau masih bingung? Atau penjelasanku aneh dan tidak bisa dipahami. Oke, paham ya ini nggak ditinggal tidur kan aku ngomong selama itu. Aman, Kak, masih bangun. Oke, si bangun. Oke, jempol-jempol. Yang nggak jempol ini gimana? Mana ini? Oke, oke. Udah selesai sih sebenarnya kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Benar nggak ada yang mau ditanyakan? Mekanisme obra apa gimana? Oh iya, mekanismenya masih sama kayak sebelumnya kan, Kak? Mm-mm. Masih sama kayak PO. Kalian masuk lewat nekrop terus masuk lewat nekrop terus bawa pulpen sama pakai jas lab juga. Dah itu aja dapat Mau kertas. nanya juga Kak, tadi yang apa namanya review ini bakal dikirim ke WA ya Kak, PPT-nya? Iya. PPT-nya tak kirim.
tenang saja. Oke, makasih. Ya, Kak, apakah sudah? Kak, yang lembar jawaban itu nulis angkanya itu urut terus baru dilingkari atau angka yang pertama itu angka yang meja kita pertama. Gimana ya, Kak? Nah, ini kemarin banyak yang salah, akhirnya nilainya jadi jelek. Nah, kalau kamu duduk di nomor 3 misal, nah nomor 3 itu kamu lingkari, berarti kamu nulisnya di situ, nomor 3. Terus lanjut pindah ke nomor 4, ngisi di nomor 4, gitu. Jadi nggak diurutin, sesuai sama kamu duduknya di mana, itu dilingkari. Jadi yang ngoreksi sama kamu tuh tahu, aku udah muter kemana aja sih, terus kurangnya di nomor berapa gitu, fungsinya untuk dilingkari gitu. Jadi sesuai sama kamu yang duduk di nomor berapa Kak, gitu. maaf. Izin memastikan ya, Kak. Hmm. Berarti kan itu urut kan, misal ada nomor 1 sampai 10, itu kan berarti kita ngerjainnya tuh urut sesuai yang di meja. Misal di mejanya nomor 1, kita di lembar jawabannya juga nomor 1. Tapi semisal Ya. kita dapatnya nomor pertama tuh nomor 6, berarti nomor 6 itu dilingkari. Yang berarti di Heeh. sisi pojok kanan yang dilingkari itu. Heeh. Oke, Kamu oke, oke. nulisnya juga di kolom nomor 6 ya. Tuh. Siap, Kak. Aman. Makasih. Makasih, Heeh. Kak. Oke. Udah. Bertanya, Mm-mm. kalau misalkan kayak kita ada salah nulis gitu, itu kalau misalkan kayak kita coret gitu boleh nggak Kak? Atau kayak nggak boleh Boleh, atau mengurangi? boleh, boleh. Kak. Dicoret masih boleh asal nggak berantakan banget gitu ya. Kok kamu coret semua gitu, jangan. Oke Sebisa Kak, mungkin harus segera sadar kesalahannya gitu. oke. Terima kasih Kak. Oke, yang lain Ada batas nulis DL maksimal nggak, Kak? sak penuh terserah. Oke, oke, siap. Lebih dari kertasnya, maksudnya misal di kertasnya ada 3, terus nulisnya lebih gitu, gak Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kan kalau Oke, ada satu salah gitu masih dilihat yang lain gitu. oke, Kak, Jadi siap. kurang. Oke, yang lain. Oke, kayaknya udah paham ya. Ini berarti ngomong apa ya? Nah, jadi ini Zoom terakhir. Kemarin kan total terakhir. Ini Zoom terakhir kita. Di sini udah nggak ada lagi. Selamat menempuh semester berapa? 6. Selamat menempuh UAS juga. Opera. Jangan lupa belajar. Belajar paling penting. Kalau ada kegiatan-kegiatan mau main, mau nonton, itu nanti aja. Sini kan libur. Tuh kalian bebas ngapain. Sekarang fokusin aja ke apa yang kamu mau lakukan, yaitu upra. Jadi fokus. Kalian coba latihan-latihan soal dari post-test yang udah aku kirim per bab. Kalian coba kerjain. Terus, Kak, mau ngoreksi ini yang ini apakah benar? Boleh tanya aku. Atau kalian bisa diskusi sendiri di grup. Ini kamu apa? Kamu apa? Kok bisa gitu? Bisa diskusi sendiri sama temennya. Terus baru ditanyain ke aku, nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Jangan lupa istirahat juga. Jangan keterusan belajar ya. Istirahat juga penting. Terus, oh iya, terus deskripsi lesi itu kalian hafalin secukupnya aja. Sisanya kalian improvisasi di pas upra. Kalian lihat preparatnya. Jadi di gambar itu tuh ada apa aja, kalian tulis semua pokoknya. Nah, jangan lupa ciri khasnya tiap diagnosa morfologi itu dihafalkan. Terus buat bedain organ-organ tadi juga udah aku jelasin sampai aku hilang. Tapi kalau kalian masih belum paham, boleh tanya lagi atau besok kalau kalian mau ke kampus, aku di lab kayaknya.
Jadi kalau mau tanya lagi nggak apa-apa. Terus, udah sih itu aja. Terima kasih sudah mengikuti tutorku. Nggak ada drama-drama apapun. Mengikuti dengan baik. Terima kasih. Terus juga aku minta maaf kalau ada salah kata atau penjelasanku kurang. Di kakak ini penjelasannya jelas, tapi kok Kak Afifah di kita. Nah, itu aku minta maaf. Karena biasanya aku nyampein secukupnya karena waktu biar kalian juga nggak kemalaman gitu. Kalau mau tanya bisa langsung aja. Kan kalian juga banyak yang lagi apa kemarin kan kepanitiaan lah apalah gitu. Jadinya nah terus ya aku minta maaf. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam